Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang investasi. Saya Alfiatur Rahmah dari kelas 2B. Langsung saja. Pengertian investasi. Investasi itu ada dua. Yang pertama konvensional dan yang kedua syariah. Pengertian yang konvensional adalah pengalokasian sejumlah dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Investasi ini dapat dibeli dan dimiliki oleh siapa saja tanpa terkecuali. Nah, kemudian investasi syariah adalah penanam sejumlah modal yang berlandaskan syariat Islam dan hanya menggunakan produk investasi yang halal. Jadi investasi konvensional itu lebih umum daripada investasi syariah. Karena investasi syariah dibatasi oleh hukum-hukum syariah. Kemudian hukum di sini saya akan lebih kepada investasi yang syariah. Hukum investasi syariah atau investasi dalam Islam. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa investasi dalam Islam hukumnya diperbolehkan. Investasi dalam Islam lebih mengenal pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariat. Persentase keuntungan dibagikan secara merata, termasuk juga kerugian. Dalam artian bahwa investasi dalam Islam berarti saling berbagi resiko kerugian dan keuntungan. Jadi investasi syariat itu diperbolehkan ya. Kemudian bedanya investasi syariat sama konvensional itu, kalau yang syariat itu pembagian hasil. Kalau investasi konvensional kan biasanya bunga. Jadi keuntungannya itu didapat dari bunga. Kalau yang investasi syariah ini dia berbagi hasil. Jadi kalau misalkan rugi ya rugi berdua, kalau hasil berdua gitu. Jadi bagi hasil. Prinsip investasi syariah. Seperti yang telah diketahui bahwa investasi dalam Islam tentunya memiliki batas-batas yang perlu dipatuhi. Tidak semua jenis investasi dapat dinyatakan halal begitu saja. Namun ada cukup banyak pilihan yang tersedia bagi umat Islam untuk berinvestasi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menghindari riba. Salah satu larangan investasi dalam Islam yang disebut riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam yang bertentangan dengan hukum Islam. Investasi dapat tergolong riba jika memiliki tambahan atau bunga atas pokok utang. Maka dari itu investasi yang syariat ini tadi menggunakan pembagian hasil, bukan menggunakan riba. Kemudian yang kedua, menghindari gharar. Gharar memiliki arti tidak jelas. Islam sangat menentang aktivitas jual beli yang tidak memiliki kepastian dalam akad yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas objek atau cara penyerahannya. Tujuannya adalah untuk menghindari penipuan. Contohnya, investasi dikatakan berbasis online, tapi masih bersifat gharar yang berarti jenis bisnis tidak jelas atau tidak diketahui. Lembaga investasi gharar biasanya juga tidak berada di bawah pengawasan OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Jadi biasanya kalau udah di bawah OJK itu udah jelas usahanya apa di dunia nyatanya. Kemudian yang ketiga, menghindari maisir. Investasi dalam Islam juga menghindari maisir yang artinya judi atau bertaruh baik dengan benda atau uang. Maisir juga berwujud perbuatan mencari laba dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa usaha. Berarti kalau misalkan yang investasi-investasi yang mengandung maisir ini dilarang ya. Contohnya ya kayak biar dia cepat untung terus mengira-ngira, nggak pakai teknik. Ya begitulah intinya. Kemudian kelebihan investasi syariah. Yang pertama, investasi sesuai syariah. Yaitu produk yang diinvestasikan tidak mengandung unsur haram, dikerjakan dengan cara halal dan digunakan dengan cara yang halal juga. Itu investasi syariah, berarti udah pasti kehalalannya. Kemudian transaksi bebas riba.
Kelebihan investasi Islam berikutnya adalah bebas dari riba. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, investasi Islam menjalankan prinsip-prinsip syariat Islam yang tidak mengandung riba. Jadi, investasi Islam aman dan membuat hati tenang karena terbebas dari riba. Kemudian, prosesnya transparan. Kelebihan investasi selanjutnya yaitu aman dan bebas dari penipuan. Investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah bisa dijamin bebas dari penipuan karena pelaksanaannya lebih tinggi prinsip transparansi dalam setiap prosedur. Jadi setiap orang bisa mengetahui keuntungan dan prosedur investasi tanpa perlu takut akan penipuan. Kemudian yang terakhir, bebas dari haram. Jika kamu melakukan investasi di bank syariah, investasi yang kamu jalankan dijamin halal. Hal ini dapat terjadi karena semua kegiatan atau unsur riba tidak diterapkan pada jenis investasi yang satu ini. Ini menjadi keuntungan sendiri bagi umat muslim karena kita dapat melakukan investasi dengan cara yang halal. Kemudian pilihan investasi yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, investasi properti. Tentu saja karena ya udah properti gitu, udah kelihatan tidak mengandung riba. Kemudian yang kedua, tanah sama seperti properti. Caranya itu tinggal membeli tanah dan bisa disewakan kepada orang lain, kemudian bisa mendapat keuntungan dari hasil sewa itu, atau ketika ketika harga properti naik bisa dijual dan bisa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Kemudian yang ketiga, investasi emas. Investasi emas sebenarnya sudah dianjurkan oleh agama Islam. Bahkan orang Islam terdahulu sudah terbiasa menjadikan emas sebagai alat tukar. Oleh sebab itu, berinvestasi emas sejatinya sesuai syariat asal pertukarannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang nomor 4, reksadana syariah. Selain properti dan tanah, reksadana syariah juga cukup banyak digemari. Di dalamnya terdapat opsi investasi reksadana saham dan ajaran agama Islam, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran. Sebab dari sisi resiko, investasi reksadana jenis tersebut lebih low risk ketimbang saham yang high risk, sehingga investasi reksadana syariah halal ini cocok dan sesuai untuk pemula serta semua jenis profil resiko. Kemudian yang nomor 5, deposito bagi hasil. Perlu diketahui, deposito ternyata ada wujud syariahnya. Deposito syariah ini merupakan produk tabungan jangka yang diberikan oleh bank sesuai namanya, maka deposito syariah dikelola dengan prinsip syariah. Salah satu perbedaan yang cukup terlihat antara investasi deposito konvensional dan deposito syariah adalah bentuk keuntungan yang diperoleh nasabah atau pemilik dana. Dalam deposito syariah, nasabah atau pemilik dana tidak mendapatkan bunga. Seperti yang diketahui, tidak ada istilah bunga dalam produk syariah karena bunga dianggap sebagai riba. Dalam deposito syariah, nasabah akan mendapatkan bagi hasil pendapatan dana. Hasil itu dibagi kepada nasabah dan bank. Kemudian yang terakhir, SBSN, surat berharga syariah negara. Instrumen ini merupakan obligasi atau surat utang yang diatur menggunakan metode syariah, dalam artian surat yang diperjualbelikan tidak berasal dari proses jual beli produk haram. Dalam proses penyerahannya, data yang diberikan juga harus bersifat transparan. Kemudian ada juga, selain investasi yang dianjurkan, ada juga investasi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, investasi yang mengandung riba. Jadi intinya apapun yang mengandung riba dalam Islam itu dilarang. Kemudian gharar, seperti yang telah disebutkan tadi, gharar yaitu tidak jelas. Jadi kalau investasi yang tidak jelas seperti tidak ada perusahaannya, di dunia aslinya tidak jelas, maka itu haram karena takutnya mengakibatkan kerugian. Kemudian investasi yang penuh spekulasi. Jadi kalau ada investasi yang cuma berspekulasi, sudah pasti haram karena investasi yang berhubungan dengan praktek judi ini tentu dilarang oleh Islam karena ya dia berhubungan dengan judi, pakai spekulasi. Kemudian yang terakhir, investasi dengan adanya unsur kecurangan.
Investasi halal sekalipun jika dilakukan dengan cara berbuat curang, maka investasi tersebut akan menjadi haram, atau bisa juga investasi dengan cara lain yang tidak baik atau dolim, seperti ada paksaan dalam akad atau transaksi, penipuan, menimbun, merekayasa permintaan, menyembunyikan kecacatan, membahayakan atau merugikan harga, menipu, menyuap, atau sogok. Berarti itu dilarang. Jadi ya ini semua yang dilarang dalam investasi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.